Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahdarki wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anhu wa qala ya Muhammadu akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Al-Islamu adapun Islam, an tashhadu an la ilaha illallah adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqima, kita sampai pada wa tuqima as-salata, wa tuqima as-salat, wa tuqima, dan engkau mendirikan as-salata kepada salat, salat 5 waktu. Jadi setelah kita pelajari bahwasanya ilmu yang wajib kita ketahui pertama kemarin tentang syahadat, 2 kalimat syahadat. Kalau ada orang non-muslim yang pengen masuk Islam dan mau kita tuntun, maka jangan diundur-undur, segera tuntun untuk baca kalimat syahadat dengan kalimat Arabnya dan diberitahu artinya. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, resmi menjadi umat Islam, resmi menjadi saudara kita. Kemudian bagian ilmu yang kedua yang wajib kita pelajari adalah di hadis ini disebutkan wa tuqima, dan kamu mendirikan as-sholata kepada sholat. Di hadis ini redaksinya memakai kalimat wa tuqima, mendirikan, bukan wa taf'ala, kamu melaksanakan. Kenapa pakai tuqima? Tuqim aqama yuqimu iqamatan. Kok enggak melaksanakan sholat, tapi di sini malah menyebutkan mendirikan sholat, karena beda. Kalau melaksanakan pokoknya yang penting sholat selesai. Tapi kalau tuqimas sholat, mendirikan sholat, maka yang dimaksud adalah pertama, kata-kata mendirikan itu harus tepat sesuai waktunya. Mendirikan itu pertama harus tepat sesuai waktunya. Sholat duhur ya dikerjakan di waktu duhur, sholat asar ya di waktu asar, dan seterusnya. Kecuali ketika musafir jarak jauh, maka boleh dijamak. Yang jelas dalam keadaan normal, tidak musafir, tidak sakit, maka sholat itu harus sesuai dengan waktunya masing-masing. Kalaupun terlewat ada sholat yang tidak dikerjakan, menurut madhab Imam Asy-Syafi'i wajib diganti, disaur, diqodoi. Yang kedua yang dimaksud mendirikan adalah mengetahui syaratnya. Syarat sholat harus tahu. Nah, di antara syarat sholat yang perlu diperhatikan adalah menutup aurat. Kalau aurat laki
minas surrah ila rubbah. Jadi dari pusar sampai lutut itu aurat bagi laki-laki. Jadi umpama ada orang niku ke masjid atau sholat, dia cuma pakai sarung tok, yang penting pakainya di atas pusar sedikit, kemudian sarungnya sampai bawah lutut, sah, sudah nutup aurat itu. Cuman ya tidak adab, tidak sopan, tidak sopan. Tapi kalau sah kan tidak sah. Auratnya laki-laki cuma pusar sampai lutut. Kalau untuk perempuan maka seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan yaitu telapak tangan yang luar ataupun yang dalam. Jadi perempuan itu gini sudah boleh, mau kenanya. Luar dalam kelihatan tidak apa-apa. Tapi di sini ya pergelangan ini tidak apa-apa, sah. Nah belakangnya biasanya kan ada mukenanya ada tali ke sini gitu nih. Nah itu sudah sah. Cuman yang perlu diperhatikan untuk para perempuan, ibu-ibu, kalau pakai mukena yang hati-hati. Yang dimaksud wajah itu dari tempat tumbuh rambut, misalkan ditarik benang lurus sampai ke ini pinggir kuping ini ada pentilnya nih ya. Niki terus sampai ke sini ujung dagu. Jadi kalau ada orang pakai mukenanya begini, ini ada yang kelihatan. Tidak salah. Ini sudah tidak termasuk wajah, ini sudah termasuk aurat bagian tubuh. Jadi makanya harus di ujung dagunya. Ngeten mukenanya. Kalau pakainya terlalu begini, ini ada spasi, ada rongga kelihatan gini ya biasanya ini tidak sah. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i harus di ujung dagunya. Itu aurat bagi perempuan. Nah aurat ini apa sih? Aurat itu secara bahasa itu an-naqsu, kekurangan, makanya wajib ditutup. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah ini khususnya para laki-laki, bapak-bapak, mas-mas ini. Aurat itu wajib ditutup baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Walaupun di depan sesama laki-laki itu tidak boleh diperlihatkan, kecuali sama istrinya di rumah tidak apa-apa. Tapi kalau di tempat umum lelaki yang bukan adiknya, bukan kakaknya, tidak ada hubungan darah, maka tidak boleh. Seperti ketika kita wudhu di tempat wudhu umum di masjid. Nah, ketika wudhu pakaiannya jangan diangkat melebihi lutut sehingga pahanya kelihatan. Itu hukumnya haram, tidak boleh menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi diangkat sampai penting segini. Jangan sampai lututnya kelihatan, apalagi pahanya kelihatan. Ini gue menurut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh, haram. Termasuk orang main bola, pakaiannya melebihi, itu tidak boleh semua. Tapi yang aman gimana? Pakai kaos kaki itu yang sampai sini kan ada. Ini banyak yang kadang kurang perhatian, mungkin tahu tapi lupa. Kadang kurang diperhatikan di sini. Aurat itu wajib ditutup baik dalam sholat atau di luar sholat. Kalau main olahraga pakai celana pendek, maka lututnya tutupi pakai kaos lutut itu kan ada, kaos kaki yang di lutut itu. Ya, atau pakai celana yang di bawah lutut. Kemudian di antara syarat sholat lagi adalah suci dari najis, baik pakaian, tubuh atau tempat sholatnya, suci dari najis. Najis itu mudahnya semua yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, baik dari manusia ataupun lainnya, bangsa hewan. Kalau yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, secara umum semuanya itu dihukumi najis. Nih. Itu najis. Kotoran, kencing ataupun
berak. Termasuk lagi darah, termasuk lagi mutah-mutahan. Ketika mutah, ada orang sakit atau mabuk mutah-mutahannya itu najis. Kalau kena pakaian, pakaiannya harus dicuci kalau mau dibuat sholat, dan mulutnya harus dikumur karena itu mutah itu hukumnya najis. Nah, ketika kita sholat wajib suci pakaian kita harus suci dari itu semua, dari kotoran yang lewat depan, belakang, darah, nanah, harus suci. Kemudian tubuh kita juga sama, tubuh harus suci. Kalau kita kencing, maka cara mensucikannya juga harus benar, memakai air yang mutlak. Air mutlak itu intinya air yang sudah disiapkan di masjid, itu air mutlak, air sumur, air pam, itu semuanya dibuat mensucikan. Di situ ketika kencing ataupun berak, ada satu cara yang diajarkan di kitab Kifayatul Akhyar, dan ini riwayat dari para guru kita terus ke atas hingga Rasulullah SAW. Itu Nabi pernah sama sahabat lewat di satu kuburan, kemudian Nabi mengambil pelapah kurma ditancapkan di kuburan tersebut. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mentancapkan pelapah kurma yang masih basah ini?" Maka Rasulullah menjelaskan, biar yang ada di dalam kubur ini siksanya diringankan oleh Allah. Karena setiap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di dalam Al-Quran kan disebutkan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi, semuanya membaca tasbih. Nah, di situ ditancapkan Nabi. Kemudian Nabi bilang, orang ini, sahabat ini, dia disiksa di kubur bukan karena dosa besar, tapi karena kencingnya tidak benar, kencingnya kurang teliti. Akhirnya ketika dia kencing, perasaannya sudah suci, ternyata air kencingnya masih keluar tanpa dirasa. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau kencing atau buang air kecil atau besar itu biar tuntas, jangan hanya sekedar jongkok biasa, tapi jongkok dengan pakai tumit kaki kiri, dan kaki kanan itu diberdirikan, ditegakkan. Ngeten, nyuwun sewu ya. Niki mungkin jenengan pun ngertos, tapi biar lebih hafal. Iya. Kalau badan guru ini boten, teman niki belajar bareng, ngiling-ngiling ilmu. Ya. Cara kencing dan berak itu niki kaki kiri ini diberdirikan begini posisinya kencing. Terus nanti pakai ujung jari kiri antara lubang belakang sama lubang depan itu dipencet. Ketika selesai kencing diurut antara lubang belakang sama depan. Itu kan ada renggangan. Nah itu diurut berapa kali, 3 kali atau berapa. Nanti akan kencingnya itu tuntas keluar. Terus yang ketiga, dehem. Tapi jangan di tenggorokan, dehemnya dehem perutnya ikut gerak, sehingga yang ada di selang jalan depan itu airnya kencingnya bersih keluar. Itu kalau pakai gini, dan ini diteliti oleh para dokter, cara kencing begini ini betul-betul menjadikan jalan depan kita itu sehat dan ginjalnya sehat dan betul-betul tuntas keluarnya. Sampai kalau pengen neliti, orang kalau kencing jongkok biasa gini, perasaannya sudah berhenti kencingnya, diceboki, selesai. Kalau pengen neliti ya, masih ada air kencing yang netes keluar tanpa dirasa apa enggak? Setelah cebok, keringkan. Setelah kering, coba dikasih tisu, pakai apa niku, ditaruh di celana dalam. Keringkan dulu, coba nanti tisunya basah enggak? Biasanya basah, karena masih kencingnya itu belum tuntas, cuman enggak dirasa.
Nah, disinilah Rasulullah saat itu memperingatkan para sahabatnya agar ketika buang air besar, terutama buang air kecil, cara duduknya seperti itu. Oke, cara duduknya seperti itu. Dan nek capek diselingi tidak apa-apa, jongkoknya jongkok biasa, kemudian nanti kayak gitu lagi. Ya, pokoknya ketika mau mengeluarkan air besar atau kecil, posisi seperti itu akan memperlancar dan menuntaskan semua yang keluar. Jadi pakaian, tubuh, dan tempat sholat juga harus suci. Yang dimaksud tempat sholat adalah sesuatu yang terkena gerakan tubuh kita. Misalnya sajadah, di depannya misalnya ada kotoran cicak. Yang penting ketika sujud kita nggak kena itu nggak apa-apa. Jadi yang dimaksud tempat itu bukan seluruh wilayah sajadah ini, enggak. Tempat itu pokoknya yang kita pakai sholat yang bersentuhan dengan tubuh kita. Itu harus suci tiga-tiga itu. Tubuh, pakaian, dan tempat yang tersentuh ketika kita gerak sholat. Sama seperti khutbah. Khutbah itu kan sama. Pakaian, tubuh, dan tempat khutbah harus suci. Maksudnya tempatnya suci itu gimana? Tempat yang terkena si khotib itu harus suci. Bukan berarti semuanya di sini harus suci semuanya. Tidak, yang kena aja. Oke. Itu juga harus suci. Kemudian syarat yang selanjutnya ini yang kita ambil yang inti-inti aja adalah suci dari hadas. Hadas itu kalau najis itu bendanya, kencingnya itu najis, beraknya itu najis. Nah, orang kalau mengeluarkan air besar atau air kecil itu berarti berhadas. Hadas juga harus hilang. Kalau najis hilangnya dengan air, kita cebok itu hilang. Pakaian najis kita cuci itu hilangnya dengan dicuci. Ya. Kalau hadas itu hilangnya dengan berwudu. Kalau hadas kecil. Nah, kalau hadas besar wajib mandi besar. Nah, ini cara berwudu kita singkat aja ya. Niku yang perlu diperhatikan, ini kita praktek cara wudu. Jadi pertama baca bismillah, nomor 2 siwakan atau sikat gigi kalau ada siwak itu. Kemudian tangan kita basuh air. Dalam mazhab Imam Syafi'i sambil baca nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Itu tapi sunnah. Tidak baca tidak apa-apa. Yang penting hatinya nanti. Setelah itu kita ambil air, kita tuangkan, kita basuhkan ke wajah kita. Pas basuhan pertama itu hati kita harus sadar, tidak ngelantur, tidak ngelamun, sadar saya sedang wudu. Harus sadar itu. Nah, kesadaran hati ini itu tuh namanya niat. Kalau ada orang nawaitul baca aja, nawaitul, tapi ketika basuh pertama kali hatinya ngelantur, ingat pasar, ngelantur, tidak iling kalau wudu, maka tidak sah wudunya. Jadi pas pertama kali itu harus sadar bahwasanya sedang melakukan wudu. Di hatinya harus ada kesadaran. Nah, sambil ngelantur itu tidak sah wudu. Nih pertama kali. Nah, kemudian ada kesadaran di hati itu namanya niat. Sadar bahwasanya sedang wudu. Nah, ketika basuh, cara basuhnya dari atas. Sebetulnya yang penting rata, terserah. Tapi yang dianjurkan dari atas, ditarik gini, kemudian ditarik di atas gini sampai telinga kena, kemudian gini. Ini sampai bawahnya ini kena bawahnya. Ini terakhir gini. Pakai tangan kiri dari ujung sini ke sini. 1. Supaya apa? Tahi mata yang tadi sini, kotoran mata ini biar bersih, terutama kalau subuh. Sebab kalau ada orang wudu, ada tahi mata yang masih nempel, tidak sah wudunya. Kenapa? Karena berarti di pojok sini ada air yang nggak nyampe ke situ, sebab ketutupan tahi mata itu kotoran. Nah, ini perlu hati-hati, terutama kita bangun pagi harus begini. Nah, 3 kali. Diselingi gini aja supaya terlebih kalau sudah habis bangun tidur. Sebab kalau ada tahi mata yang nempel sedikit aja sini,
Nah, masih ada nempel di tempatnya, berarti itu tanda air belum membasuh daerah itu, tidak sah nanti wudunya. Ya. Jadi wajah itu dari tempat tumbuh rambut sampai ke sini, sampai akhir dagu sini. Jadi jangan gini tok, wudu gini tok, ini nggak basuh. Ini apa namanya? Hati-hati. Ini mau dikasih benang sampai ke pentil kuping ini sini. Nah, berarti semua rambut yang ada di wilayah sini termasuk ini. Nah, ini semua berarti termasuk wajah, harus dibasuh. Maka terbasuh. Nah, dan kalau ada jenggot juga apa? Janggut nih. Niku dibasuh selama 3 kali. Kemudian tangan. Cara melipat pakaian yang sunnahnya itu kiri dulu. Karena ini ibarat melepas. Jadi yang kiri dulu. Yang kiri dibuka dulu. Buka ini ibarat melepas pakaian. Dibuka sampai ke atas ya. Ini kalau pakaiannya panjang. Baru yang kanan. Setelah itu airnya itu kalau pakai pancuran maka boleh dari sini biar enggak nyiprat, jadi dari atas. Ini siku di atas siku, harus di atas siku sedikit, baru digosok ke bawah. Ini gini, di sela-sela gini boleh atau gini boleh, sampai sini 3 kali. Setelah itu sini 3 kali. Nah, setelah itu mengusap sebagian kepala. Bagian kepala ini sebetulnya tangan kita basahi, kemudian kita di ubun-ubun sini udah sah. Set gini tak udah sah. Cuman sempurnanya itu setelah tangan, 2 tangan dibasuh, kemudian jempol ditaruh di pelipis, ini disatukan gini, digeser ke belakang, kembalikan 3 kali. Setelah itu sunnah basuh telinga. Cara basuh telinga sami, tangannya dibasahi dengan basuhan baru. Kemudian yang telunjuk ini masuk ke daun-daunnya, lingkaran daun, ikuti dijalankan. Terus jempolnya gini. Ini sunnah sempurnanya. Dijalankan sesuai alurnya itu, kemudian jempol 3 kali. Terus terakhirnya gitu 3 kali juga. Jadi gini, terus 1 ini ke lubangnya. Boleh pakai yang baru, boleh 3 kali seperti itu. Kemudian nambah lagi, basahi lagi gini. Jadi telinga itu kalau dihitung bukan hanya 3 kali dibasuhnya, bisa 15 kali sunnahnya. Lah kok sakit? Ya, pas wajah ini telinga kena, ya kan? 3 telinga kena, biar sempurna kan? Kan dibablas nong itu, telinga kena 3 kali. Setelah itu ini tadi 3 kali, ini 3 kali, terus gini tambah lagi gini 3 kali. 3 kali berapa itu? 4. Beberapa itu pokoknya banyak telinga. Kemudian setelah telinga, kaki. Ada yang sebagian ulama termasuk salah satunya Imam Ghazali mensunahkan atau menganjurkan membasuh tengkuk. Jadi tengkuknya dibasuh 3 kali gini. Nah, ini boleh dilakukan, boleh tidak, karena ulama berbeda pendapat. Kalau yang terkenalnya sih jarang orang tahu ini dilakukan, bukan kuping langsung kaki gitu. Tapi umpama dibasuh gini boleh, karena ada sebagian yang menganjurkan tengkuknya. Kemudian setelah itu kaki. Nah, kaki dibasuh yang kanan dulu 3 kali. Kemudian di sela-sela pakai kelingking. Jadi kakinya itu dibasuh ke dari yang saya gini, maaf gini. Mata kaki ke atas, di atasnya kemudian digosoi. Ini kelingkingnya masukkan gitu. Pakai kelingking kaki tangan kiri. Dimasukkan di sela-sela ke jari-jari kaki. 3 kali, kemudian ini baru 3 kali. Jadi sunnah yang sempurnanya tuh 3 kali kanan, baru 3 kali kiri, bukan 1, 2, enggak. Yang kanan dulu diselesaikan 3 kali.
baru kiri 3 kali. Nah kalau misalkan gitu gimana? 1 ganti-ganti ya tidak apa-apa, yang penting rata aja. Cuman sunnah sempurnanya Rasulullah itu yuhibbut tayamun, beliau itu suka mendahulukan yang kanan dulu, di kanannya didahulukan 3 kali selesai. Niku masalah wudhu. Jadi kalau sudah wudhu maka hadas kecilnya hilang. Kalau ada orang yang jinabat punya hadas besar, seperti telah berkumpul sama istrinya atau mimpi basah bagi yang belum nikah, maka wajib mandi. Nah, cara mandinya itu sunnahnya kencing dituntaskan dulu. Jadi ketika sudah punya hadas besar keluar air sperma itu jangan langsung mandi, tapi dituntaskan dulu, dikeluarkan, dikencingkan dulu biar tuntas. Setelah kira-kira tuntas baru mulai mandi, dibasuh dulu bagian kemaluan belakang, sama depan sama belakang. Setelah itu sunnah untuk wudhu. Kalau di kitab beda-beda itu setelah itu wudhu. Wudhu seperti niat biasa, niat wudhu. Kemudian selesai, pas kepala mau kaki jangan dibasuh dulu kakinya. Kakinya jangan dibasuh, dibiarkan. Setelah itu mandi dari kanan dulu, sebelah kanan 3 kali. Pas basuhan pertama kanan ini kita niat sadar diri kita mandi menghilangkan hadas besar. Pas pertama kali yang sini 3 kali, dan kiri 3 kali, baru setelah itu atas. Nah ini diteliti oleh para dokter, mandi seperti yang diajarkan Nabi ini itu sangat faedahnya luar biasa untuk kesehatan. Kadang orang itu bisa stroke gara-gara salah mandi. Pas waktu panas mandi langsung bos. Ini sel-sel banyak yang mati, kaget. Tapi kalau sebelah kanan dulu, kemudian kiri dulu, baru kepala. Setelah ini basah, sel-sel tubuh kita itu sudah relaksasi dengan dinginnya air itu, baru kepala. Soalnya di sini kepala ini sel jutaan sel. Kadang pas panas, apalagi di Timur Tengah itu ada musim panas yang betul-betul panas, itu bahaya. Makanya Nabi mandi sunnahnya kan bagian kanan, kiri. Nah, umpama langsung gimana ya? Tidak apa-apa. Yang penting mandi itu kewajibannya 2. 1 niat menghilangkan hadas besar ketika basuhan pertama. Nomor 2 meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rata semua selesai. Sabun gimana? Sabun tidak wajib. Yang penting air itu merata ke seluruh tubuh. Cuman pas mandi jangan berdiri terus. Sambil jongkok kayak orang mau kencing itu, nah disiram biar airnya masuk. Kalau kita berdiri kan nanti bagian belakang itu ada air yang nggak bisa masuk ke situ, jadi harus jongkok kayak tadi itu disiram bagian belakang nanti biar betul-betul rata masuk ke daerah lipatan bagian belakang itu. Walhasil intinya seperti itu. Nah pas mandi itu tadi kan sudah dibersihkan yang depan, sudah dibersihkan, disabun dulu, baru wudhu. Nah setelah selesai mandi, pas selesai baru kaki dibasuh. Nah berarti wudhunya dan mandinya selesai. Setelah itu disunahkan baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu sunnah dibaca selesai wudu dan juga sunnah selesai mandi besar. Barang siapa yang baca itu di hadis sahih Nabi mengatakan, kama qala Nabi, tuftahu lahu abwabul jannati tsaman. Dibuka bagi dia pintu-pintu surga yang banyaknya ada 8, dibuka semua. Terserah dia mau masuk di mana. Ini enaknya jadi umatnya Nabi. Habis wudu, baca doa wudu, maka kalau itu dirutinkan nanti di akhirat pintu surga dibuka semua. Surga itu ada 7 tingkatan tapi punya 8 pintu. Surganya ada 7 macam tapi pintunya ada 8.
Nah nanti di antara umatnya Rasulullah ini ada orang-orang istimewa yang dia itu masuk surga dipersilahkan dari semua pintu. Nah nek pengen ikut rombongan orang yang istimewa itu, selesai wudhu jangan lupa baca doa. Selesai mandi besar jangan lupa baca doa. Itu amalan ringan, tapi faedahnya pintu surga dibuka semua. Kurang berapa menit nih? Sedang 10. Nggih, 10 menit. 8 menit. Setelah itu baru sholat. Nah, sholatnya kita percepat ya. Sholat itu ada rukun kolbi itu berarti niat. Ada rukun koli itu harus diucapkan dengan suara sekira telinga kita dengar. Apa saja itu yang harus dibaca dengan suara takbiratul ihram. Allahu Akbar, harus pakai suara minimal telinga kita sendiri dengar. Kalau imam sunnah keras Allahu Akbar. Kemudian yang kedua Al-Fatihah. Al-Fatihah itu wajib dibaca pakai suara sekira telinga kita dengar. Baik sampean jadi imam atau jadi makmum. Nah imam jelas banter ya. Makmum juga sama. Kalau pas baca Fatihah itu pakai suara yang sekira telinga kita dengar. Kalau kita baca Fatihah di dalam hati maka tidak sah salatnya. Jangankan Fatihah, satu huruf saja dari Al-Fatihah kita baca dalam hati, maka Fatihahnya nggak sah. Kalau Al-Fatihahnya nggak sah, sholatnya juga tidak sah. Yang ketiga wajib dibaca pakai suara adalah tahiyat akhir plus sholawatnya dan salamnya. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu wajibnya sampai situ loh. Allahumma shalli ala Muhammad boleh ditambah ala Muhammad. Kama sholaita itu sunnah. Itu harus pakai suara sekira telinga kita dengar. Kalau dibaca dalam hati maka tidak sah. Apalagi tidak baca, tidak sah. Kalau tidak hafal gimana? Belajar. Kalau tidak hafal belajar. Atau dihafalkan. Sekarang kan gampang itu di HP banyak lah itu. Mendengarkan bacaan selama Ramadan hafal. Kemudian salam yang pertama itu harus pakai suara. Intinya kalau sholat itu semua bacaan sholat baca pakai suara. Intinya gitu. Kemudian yang ketiga ada rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan. Nah, yang wajib berdiri, rukuk, sujud, duduk, itu yang wajib. Adapun sunnah-sunnahnya kalau kita ketika mau melakukan sholat itu takbiratul ihram sunnah ngangkat tangan gini. Jadi tangan diangkat, ini disejajarkan dengan telinga gini. Ini agak direnggangkan sedikit biasa gitu, jangan terlalu gini juga jangan gini, tapi biasa gini. Ini sejajar sama telinga, sejajar. Allahu Akbar, sejajarkan sama telinga. Ini sunnahnya gitu. Kemudian Allahu pas gitu, Allahu Akbar. Kita disunahkan dalam mazhab Syafi'i itu naruhnya begini. Niki jempol menceng sama tiga ini mencekram begini di ini apa ini namanya ini ngeten. Kemudian ini satu gini. Ini sunnah yang sempurnanya begini. Nah gini gimana? Tidak apa-apa. Cuman paling bagus tuh begini. Ini deting satu gitu. Terus di atas pusar, jangan terlalu ke atas, di atasnya pusar aja biasa. Juga jangan di bawah pusar, tapi di atas pusar tepas. Ada yang miring begini. Sebetulnya itu riwayat dari para sahabat. Dulu kan sahabat kalau perang itu pakai pedang sini, karena siap-siap kalau ada orang musuh datang. Makanya mereka kalau disedarukan gini agak miring gini, karena pegang pedang. Kalau ada musuh datang langsung tempur. Nah sekarang kan normal, nggak ada musuh. Jadi disunahkan dalam mazhab Syafi'i itu lurus di tengah. Kemudian setelah itu baca Al-Fatihah kemudian rukuk. Nah ketika rukuk kita juga disunahkan untuk ngangkat tangan sama kayak takbir tadi. Jadi
Kemudian tangan ini diluruskan ke bawah, ini ditarik gini. Jangan mencengkram gini. Kalau gini gimana ya? Tidak apa-apa, cuman ini sempurnanya tuh begini. Tangan diluruskan ke bawah sehingga seakan-akan menghadap kiblat gitu. Gini. Ini dibuat sandaran gitu. Oke, tangannya gini. Ini lurus semua ke bawah. Baca subhanallah. Kalau tidak hafal baca subhanallah cukup. Yang bagus subhanallah, subhanallah rabbil azim wa bihamdihi 3 kali. Sekali juga boleh. Kemudian sami Allah sama angkat lagi. Tangannya dilepas. Nah, bagi yang nggak bisa mengendalikan tangan, boleh disedagukan lagi begini. Misalkan sami Allah liman hamidah, dia tangannya ini gini. Nah, kalau begini 3 kali nanti batal. Nah, kalau dia nggak bisa mengendalikan diam gini, maka lebih baik disedagukan. Misalkan tangannya apa itu terbiasa gerak, itu boleh begini. Tapi yang biasa itu gini. Terus kemudian sujud itu ini yang penting. Sujud itu ada 2 cara. Pertama lutut dulu yang kena, kemudian tangan ini sama disejajarkan telinga. Kalau laki-laki agak lebar, ini sejajarkan telinga. Kemudian dahi kena. Oke. Kalau untuk perempuan, kalau laki-laki kan gini, renggang. Jadi kalau ada kucing lewat itu bisa. Tapi kalau perempuan, ini tangannya begini lah, direndahkan, ditutup jalannya gitu. Jadi kalau perempuan, sama tadi kalau takbiratul ihram, Allah. Ini kalau laki-laki ini ketiaknya terbuka. Tapi kalau perempuan, Allah. Gini, ini ditutup. Allah. Kalau perempuan. Laki-laki terbuka. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Kemudian ketika sujud harus memakai 7 anggota tubuh, yaitu 2 tangan, 2 lutut sama 2 kaki. Kakinya harus mancing, boleh lurus gini boleh, amit ya, boleh lurus gini, yang bagus gini. Kemudian kalau sampai gini tidak sah, kalau sujud gini bukan sah, apalagi diangkat gini ini tidak sah. Harus ada jari yang kita injakkan. Kemudian dari 7 ini boleh ditutup. Jadi kaos kaki boleh mendak? Boleh. Kaos tangan boleh mendak? Dipakai pas sholat? Boleh. Yang tidak boleh tuh ini jidat. Jidat ini wajib terbuka sebagian yang kena lantai sholat, tempat sholat. Jadi jidat itu mana sih? Jidat itu tempat tumbuh rambut, lurus. Ini kira-kira lurus sampai pelipis. Terus sama ini tempat bulu mata ini. Nah, kotak gini, kayak HP kotak ini. Nah, jidat ini harus ada yang terbuka kena tempat sholat. Karena itu hati-hati kalau kita sholat, kalau pakai serbannya misalkan dipakai di sini. Oke, kemudian serbannya kita ngelewer begini, kita sujud di serban itu tidak sah. Atau pakai kopiahnya terlalu begini, sujudnya di kopiah, jidatnya tidak kena, tidak sah juga. Atau untuk perempuan mukena, sujud di mukenanya tidak sah. Jadi sujud harus di tempat sholat, jangan sujud di pakaian yang nempel dan bergerak pada tubuh kita, tidak sah. Terutama ibu-ibu ini yang sering mukena, sujud mukena nih, sujud di mukena tidak sah. Itu perlu diperhatikan. Kemudian berarti jidat itu Pak, kalau untuk perempuan maka semua rambutnya jangan ada yang lewer, karena rambut aurat, satu aja yang lewer. Kalau perempuan batal sholatnya, tidak sah. Nah kalau untuk laki-laki gimana? Kalau untuk laki-laki jangankan 1, 2, 3 tidak apa-apa. Ini banyak salah paham ini. Hati-hati sholat, ininya lewer 1 tidak sah. Itu untuk perempuan. Kenapa? Kalau untuk laki-laki tidak, karena rambut bukan aurat. Paham ya? Rambut 1, 2, tidak apa-apa. Yang penting apa tadi? Sebagian, kan tidak wajib semua terbuka. Nah, kalau semua ya repot Pak. Sampai sujud, itu apa kena semua? Kan tidak. Yang kena yang ujung ini, yang paling menongol ini. Yang sini kan tidak. Padahal ini jidat. Nah, kalau wajib sujud itu kena semua, ya gini-gini nanti. Makanya ini banyak salah paham. Hati-hati rambut yang lewer 1 tidak sah.
itu untuk perempuan. Kalau laki ya laki tidak apa-apa. Yang tidak sah itu kalau tidak ada yang terbuka, sujudnya tidak kena jidat sama sekali seperti tadi itu. Dia sujud di kopiahnya gini, tidak kena sama sekali. Nah itu yang tidak sah. Paham ini? Nah itu tentang sholat. Kemudian cara apa? Hidung sunnah. Jadi yang wajib 7, kaki, lutut, tangan, sama jidat. Yang 6 ini boleh ditutup, dan hidung itu sunnah. Makanya kalau pakai masker gimana sholat? Tidak apa-apa. Hidungnya ketutup tidak apa-apa. Tidak ditempel tidak apa-apa. Sunnah. Yang wajib itu jidatnya. Jidat sama perhatikan kaki tadi itu harus mancing, mancing. Jangan sampai nggak mancing sampai gini tidak sah. Pas nih isya. Nah, ini kalau pun ada. Nah, alhamdulillah ini bab sholat sudah selesai dengan singkat. Sebetulnya kalau diperpanjang ya bisa berkali-kali. Jadi kita singkat. Semoga ini menjadi pengingat kita bersama. Tidak, saya nggak boten gurui boten, tapi ini kita belajar bersama mengingat pelajaran sholat yang mungkin kita semua sudah tahu, tapi kita ingatkan lagi biar tidak lupa bagian-bagian yang pentingnya itu tadi. Oh ya, yang terakhir itu ketika tahiyat akhir, tangan sunnahnya tahiyat tangan ketika kita duduk tahiyat, semua duduk sholat itu tangan ini disamakan, sunnahnya itu sempurnanya disamakan ini, kecuali tahiyat awal sama tahiyat akhir, tangan siap-siap ini, tangan yang kanan siap-siap pas asyhadu an la ilaha illallah. Nah ini ditudingkan agak ke bawah. Ketika itu illallah, pandangan mata lihat ujung sini, ujung jari. Selain itu ketika kita ruku, sujud, semua pandangan mata disunahkan melihat tempat sujud. Sampai ruku, baca Fatihah, semua sunnah ke situ. Kecuali ketika illallah, sunnahnya pandangannya ke sini. Kenapa? Karena di ujung sini ada urat yang nyambung ke hati. Jadi ketika illallah langsung tembus ke hati, menguatkan iman. Makanya para ulama fikih sampai memberi pertanyaan, umpama jari ini ada orang yang terpotong jarinya karena cacat atau kecelakaan misalnya, apakah sunnah mendudingkan ini boleh diganti dengan jari lain? Tidak sunnah. Jadi kalau ini sudah tidak ada, wes tidak usah. Sudah la ilaha illallah, wes tidak usah pakai gini-gini sudah. Jadi diganti yang ini sini atau yang sini atau yang sini. Sudah la ilaha illallah, sudah tidak sunnah. Kenapa? Karena di sini ada rahasia urat nadi titik yang nyambung ke hati. Makanya kalau ini sudah tidak ada, maka tidak sunnah untuk mengangkat tangan, angkat jari bagi yang jarinya telunjuknya sudah hilang. Jadi nah ada benar tanda sudah gini aja atau gini aja karena sudah nggak sunnah bagi dia. Allah